Ini adalah kalam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad dalam rangka menghadiri Khutmul Bukhari ada di rumah ini, di Pasuruan saat itu. Beliau menyatakan, aku masuk ke tempat ini dan di saat ini, dan aku dapatkan Kiai Haji Ahmad Jufri saat itu berbicara tentang keutamaan ilmu dan para ulama, dan juga berbicara tentang keutamaan Ahlul Bait. Beliau membawakan beberapa ayat-ayat Quran dan itu adalah cukup. Di antaranya yaitu Allah berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang yang beriman itu sama statusnya, kedudukannya dengan orang yang fasik? Tentu tidak sama. Enggak mungkin dong sama. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang demikian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu itu dengan orang yang tidak berilmu? Enggak sama tentunya. Sama dengan tadi itu. Allah menerangkan bagaimana keutamaan orang berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian, dan orang punya ilmu banyak derajat yang Allah angkat baginya. Banyak sekali hadis-hadis, ayat-ayat Quran dan kalam Syekh Kiai Ahmad Jufri tadi itu sudah menunjukkan bagaimana keutamaan majlis ini yang diisi dengan ilmu dan juga yang diadakan oleh ulama-ulama yang salihin. Kita semuanya menghadiri majlis ini adalah untuk mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang telah menghantarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah di antara kamu itu yang menemui Nabi di tidurnya, di mimpinya, kemudian Nabi menyatakan qala Nabi SAW demikian? Atau kamu pernah melihat Rasulullah itu berbuat demikian? Atau Nabi pernah melakukan itu dan ini? Tidak, saudara. Kamu mendapatkan hadis-hadis ini adalah karena ilmu yang bersambung kepada pendahulu-pendahulu kamu sampai kepada Rasulullah SAW. Kiai Ahmad Jufri, itulah yang diterangkan oleh beliau Kiai Ahmad Jufri saat itu. Ini Ini Al-Imamul Bukhari, begitulah yang ia lakukan. Beliau menghubungkan kita dengan Nabi dengan lewat hadis ini, dengan kitab Bukhari ini, Jami'us Sahih. Beliau mengumpulkan kitab Bukhari ini, saudara, dalam tempo 16 tahun. Dalam tempo 16 tahun. Pindah dari negeri ke negeri untuk mendapatkan ilmu ini. Bukan negeri yang berdekatan, tapi negeri yang jauh pun ia lalui, ia berangkat ke sana. Dari timur ke barat, dari barat ke timur, utara ke selatan, itu dilalui. Sampai akhirnya mengumpulkan kitab Al-Bukhari ini, yang semua ulama sepakat dari dahulu sampai sekarang bahwa kitab Bukhari adalah afdalul kutub setelah kitabullah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini seakan-akan kita dengarkan dari Nabi SAW langsung, saudara. Beliau Syekh Muhammad Bukhari ini khidmat untuk umat ini dalam usahanya hanya mengumpulkan hadis Nabi SAW. Inilah ilmu seperti mereka inilah. Ilmu yang seperti mereka yang ia dapatkan inilah yang akhirnya mengangkat derajat beliau. Sampai akhirnya kepada kita semuanya, dan kita mendengarkan hadis itu dan kita melaksanakan isi hadis itu. Siapa yang berjasa? Al-Imamul Bukhari radhiyallahu anhu. Kalau kita mau jujur, Al-Qur'anul Karim, kitab yang abadi itu, kalau bukan karena ulama yang menjaga dan mengawal, saudara, mungkin gak sampai kepada kita. Tawatur. Bagaimana ulama-ulama begitu dari generasi-generasi ribuan, bahkan jutaan ulama mengawal itu Al-Quranul Karim sampai kepada kita.
Bagaimana mereka menggali ilmu daripada Al-Quranul Karim sehingga keluar daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti itu semuanya. Dan sampai ke negeri ini yang kita cintai itu. Ulama itulah saudara yang menjadikan kehidupan ini adalah kehidupan yang terhormat. Kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang-orang kafir yang ada di barat, ada di Eropa itu semuanya. Yang tidak mengenal dengan akhlakul karimah, yang tidak diatur dengan syariah. Kehidupan yang mulia ini adalah kehidupan yang mengangkat derajat martabat manusia, dan terjadilah perbedaan kehidupan yang mengikuti Muhammad SAW dengan mengikuti dengan orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Saudara, kalau kita mau jujur, siapakah kita sebenarnya? Kita ini satu di antara dua orang ini. Orang yang lupa kepada Allah, orang yang sibuk urusan dunia. Tahu itu kebenaran, tahu itu kemuliaan, tapi disia-siakan karena sibuk ngurusi dunia. Dua-duanya ini kita harus berlindung daripada Allah. Tapi bagaimana Imam Bukhari? Bukan orang yang lupa. Orang yang sibuk untuk mengumpulkan hadis Rasulullah. Tahu nggak bedanya kita dengan Imam Bukhari? Tahu kan kita? 16 tahun saudara mengumpulkan hadis 600.000. Kemudian diteliti, akhirnya 5.000 lebih jadilah kitab Bukhari ini. Kalau kita hitung 600.000 dibagi 16 berapa? Kemarin saya hitung kira-kira per hari 10 hadis lebih. Setiap hari ya Imam Bukhari menggali hadis itu. Ini bukan mencatat saudara, mencari. Mungkin nggak ada waktu istirahat kecuali sedikit saudara. Kemudian apa yang kita cari diri kita? Apa yang kita lakukan? Lupa, punya waktu kosong pun untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perbedaannya kita dengan Imam Bukhari. Itulah perbedaan kita dengan ulama-ulama dahulu. Muncul orang-orang yang bodoh. Orang-orang itu mengkiaskan dirinya dengan Al-Imam Al-Bukhari, dengan ulama-ulama yang dahulu. Dia malah mengkritik. Siapa tuh Bukhari? Man anta? Siapa kamu? Bukhari usahanya seluruh waktunya untuk mengumpulkan hadis Rasulullah, dan kamu siapa? Apa yang telah mereka perbuat saudara? Apakah kamu mendengarkan satu hadis daripada mereka yang ia meriwayatkan? Apakah mereka membawa dengan sanad satu aja hadis daripada Rasulullah SAW? Kemudian siapa yang membawa itu? Cobalah kamu pikir itu semuanya. Siapa orang-orang itu? Apa kedudukan orang-orang itu, saudara? Kemudian coba ini majelis bagaimana? Apakah mereka membuat majelis seperti ini? Dibacakan hadis Rasulullah, diterangkan bagaimana Rasulullah itu begini, Rasulullah itu begitu. Majlis untuk melaknat, majlis untuk mengkritik, majlis untuk mencaci, majlis untuk mengkufurkan. Inilah perbedaan saudara, ulama dan juhala. Ya ini perbedaannya. Itulah yang dikatakan oleh dalam Al-Quran, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Jelas tidak sama kedudukan dua orang ini saudara. Siapa mereka? Ulama. Dan siapa mereka? Juhala. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah, ulama itu. Mereka adalah orang yang dijadikan penerus Rasulullah SAW. Mereka lah yang menyampaikan penerus risalah Nabi Muhammad SAW. Mereka lah yang bertugas untuk menjaga kalamullah dan hadis Rasulullah dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengajarkan kepada generasi sampai kepada kita saudara, mulai semenjak wafatnya Nabi dan sampai kepada kita, membawa hadis ini, berdakwah untuk ini, membacakan itu hadis Rasulullah. Nabi berkata demikian, Nabi berbuat demikian, sampai membuat majlis seperti ini. Karena itu tidak ada yang lebih afdol saudara daripada ashab Rasulullah, karena mereka adalah
rantai pertama, gelang rantai pertama dari Nabi untuk menyampaikan syariat ini kepada umatnya. Hadis ini kepada umatnya harus melalui sahabat Rasulullah SAW. Karena itu jangan ada yang merasa lebih hebat daripada sahabat Rasulullah SAW. Muncul beberapa orang yang baru-baru ini yang sok alim, yang sok mengerti, yang belum pernah dia tadi itu membawa satu hadis, yang tidak punya nilai, saudara, yang tidak bisa omongannya nggak bisa dipegang, yang tidak pernah menghadiri majlis khair, yang tidak pernah menghadiri majlis seperti ini semuanya, yang tidak pernah mengambil ilmu, yang tidak pernah berusaha untuk memberikan manfaat kepada manusia. Tahukah kalau sudah demikian, kalau sudah dia tadi itu tidak menghargai ilmu, tidak menghargai ahlul ilm, tidak mau bergabung dengan ahlul ilm, kira-kira apa yang akan kita nilai orang tadi itu, saudara? Maka kita akan menyimpulkan bahwa itu adalah orang rendahan, orang yang tidak bernilai. Mereka lah orang-orang yang disebut dalam Al-Quran, orang-orang bodoh yang disebut dalam Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adal. Mereka adalah binatang ternak, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Kenapa? Karena mereka ingin tampil membanggakan dengan kebodohannya. Adakah kebodohan lebih unggul daripada ilmu? Mulai kapan? Adakah kegelapan itu lebih dicari daripada terang benderang? Mulai kapan? Adakah orang yang mengikuti Nabi, yang membaca hadis Nabi, yang menyebarkan hadis Nabi, itu kalah dengan orang-orang yang menyebarkan laknat dan caci maki, yang mengikuti hawa nafsu dan syaitan? Mulai kapan? Beda, saudara. Golongan itu beda. Karena itu alhamdulillah kami meyakini majelis seperti ini, kami yakin ruh Rasulullah hadir ada di sini. Ruh salaf-salaf kita yang mereka adalah panutan kita dan tumpuan kita, yang kita semuanya akan selalu butuh mereka, kepada mereka di dunia, di barzah dan sampai di akhirat. Kami yakin mereka semuanya hadir ada di majelis ini semuanya. Dan ini majlis tidak diadakan kecuali karena untuk menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Hadis saudara-saudara, Al-Imam Al-Bukhari itu hidup ada di Bukhara di Rusia. Pindah dari daerah ke daerah. Dari ke Samarkand sampai ke Syam, ke Irak, terus demikian, saudara. Untuk apa? Untuk dagang? Lah, saudara. Untuk apa? Untuk urusan duniawi? Tidak, saudara. Tapi itu semuanya adalah untuk mengumpulkan hadis Rasulullah, menggali hadis Rasulullah. Kemudian bagaimana adab beliau terhadap hadis? Luar biasa. Beliau tidak mengambil satu hadis kecuali dalam keadaan yang sangat rapi. Mandi dulu, sholat dulu, berpakaian yang rapi, baru datang kepada rumahnya si alim tadi itu. Dia menghadap dengan adab. Dia menyatakan, aku mendengar kamu sampai kepada kamu hadis Rasulullah, tolong berikan kepada kami. Maka si alim tadi itu membawa riwayatnya, aku mendengarkan dari guruku si fulan, dari fulan sampai Rasulullah. Kemudian beliau mencatat, mengumpulkan. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh beliau, Al-Imam Al-Bukhari. Kalau bukan orang seperti ini yang kita hargai dan dihormati, siapa lagi? Nggak perlu kita hormati, sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau bukan kita mengunggulkan orang ini, siapa lagi yang bisa kita unggulkan, saudara? Karena itu jangan kita terpengaruh dengan ocehan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ibarat ekor tuh, bukan kepala, orang-orang yang rendahan tuh, orang-orang yang dia bukan hanya awam, tetapi dia adalah orang yang lebih daripada awam, saudara, karena tidak mengerti derajat orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan, saudara, orang itu akan dimuliakan hanya karena nganggurnya dia, hanya karena lupanya, hanya karena urusan duniawinya, hanya karena hartanya?
kapan saudara? Waqad rafa'al islamu Salman Farisin waragat asyirkul hasib Abu Lahab. Islam hanya mengangkat ilmu, kemuliaan hanya dinilai karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami menilai majelis seperti ini untuk dibacakan hadis Rasulullah SAW, majelis yang sangat istimewa. Istimewa di bumi, istimewa di langit, bahkan istimewa nanti ada di akhirat saudara. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya bisa menjadi orang yang dapat barakah mereka. Amin Allahumma amin. Illa kamal maghrib.